Dari sekian banyaknya varietas, ada beberapa buah pisang unggulan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan cocok untuk dibudidayakan. Contohnya, pisang Cavendish dan pisang tanduk. Kedua varietas pisang ini sering menjadi perbincangan. Keduanya memiliki karakteristik dan keistimewaannya masing-masing. Dari segi budidayanya pun bisa dibilang berbeda. Nah, jika dilihat dari berbagai segi, sebenarnya lebih menguntungkan budidaya mana? Pisang Cavendish atau pisang tanduk? Temukan jawabannya dan simak video kami hingga selesai. Pisang tanduk atau biasa dikenal dengan pisang agung adalah salah satu kultivar pisang yang populer di Indonesia. Biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pisang goreng. Pisang ini memiliki bentuk yang besar dan panjang seperti tanduk. Kira-kira panjangnya bisa mencapai 35 cm. Kulit pisang tanduk sendiri berwarna kuning berbintik coklat dengan daging buahnya berwarna putih kekuningan dan memiliki rasa sedikit masam. Nah, untuk pisang Cavendish sendiri merupakan komoditas buah tropis yang sangat populer di dunia, salah satunya Indonesia. Buah ini lebih dikenal dengan sebutan pisang Ambon putih. Pisang Cavendish banyak dikembangbiakan menggunakan metode kultur jaringan. Keunggulan dari bibit pisang hasil kultur jaringan dibandingkan dengan bibit dari anakan adalah bibit kultur jaringan terbebas dari penyakit seperti layu moko dan layu Panama. Dalam kultur jaringan pisang, sampai saat ini yang banyak dikenal adalah kultur dengan eksplan bonggol. Untuk membandingkan budidaya dua pisang ini, berikut ini kami sajikan dalam beberapa aspek versi Agrotech yang kami kumpulkan dari berbagai sumber. Pertama, yaitu pangsa pasar. Jika dilihat dari segi permintaan, antara pisang Cavendish dan pisang tanduk memiliki tingkat permintaan dan pasarnya masing-masing. Permintaan pisang tanduk sering menjadi pilihan untuk pasar lokal dan tradisional, serta memiliki permintaan yang terbatas. Sementara untuk pisang Cavendish merupakan varietas yang paling umum dan populer di pasar global. Pisang Cavendish memiliki daya tahan yang baik selama pengiriman dan penyimpanan. Inilah yang membuat permintaan pisang Cavendish lebih tinggi. Sementara dari segi harga, umumnya ketersediaan pisang tanduk lebih banyak di pasaran karena permintaannya yang banyak dalam konsumsi lokal dibandingkan dengan pisang Cavendish. Secara umum, karena pisang tanduk bentuknya yang lebih besar dari pisang kebanyakan, pisang tanduk pun dapat dijual per buah. Untuk harga pisang tanduk bisa dibilang bervariasi, tergantung jenis dan ukurannya. Biasa dijual 7 atau 8.000 per piecesnya. Ada juga biasa dijual per paket, isi 5 buah seharga 37.500. Sementara untuk pisang Cavendish biasanya dihargai 45 hingga 53.000 per kilonya. Kedua, produktivitas. Produksi pisang Cavendish umumnya memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan pisang tanduk. Mereka dapat menghasilkan lebih banyak tandan pisang per pohon dalam satu siklus. Dalam satu tandan pohon pisang Cavendish terdiri dari 8 hingga 13 sisir. Dengan persisirnya terdapat sekitar 13 hingga 20 buah. Sedangkan pisang tanduk cenderung lebih sedikit. Dalam satu tandan hanya menghasilkan kurang lebih 3 sisir. Dan masing-masing sisir pun hanya terdiri dari 8 hingga 10 buah saja. Itu dikarenakan pisang tanduk berukuran besar. Pisang tanduk cenderung memiliki tingkat pertumbuhan vegetatif yang lebih cepat dibandingkan dengan pisang Cavendish. Mereka dapat menghasilkan daun baru dengan cepat dan tumbuh dengan subur. Untuk mencapai masa panen, pisang Cavendish sendiri memerlukan waktu sekitar 12 hingga 13 bulan. Sedangkan pisang tanduk hanya sekitar 8 hingga 9 bulan setelah masa tanam. Ketiga, budidaya. Dalam tahap budidaya, pisang Cavendish lebih cocok untuk tumbuh di daerah dengan iklim tropis atau subtropis yang hangat dan lembab. Mereka membutuhkan suhu yang konstan, antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban tinggi. Sedangkan pisang tanduk lebih toleran terhadap suhu yang lebih rendah dan lebih cocok untuk daerah dengan iklim sedikit sejuk.
Untuk persiapan lahan, baik pisang Cavendish maupun pisang tanduk membutuhkan tanah yang subur dan baik drainasenya. Persiapan lahan sendiri meliputi pemupukan yang tepat dan pembenahan drainase jika diperlukan. Pisang tanduk cenderung lebih toleran terhadap tanah yang lebih asam daripada pisang Cavendish. Sementara untuk penanaman dan jarak tanam, kedua pisang ini ditanam dengan cara yang sama, yaitu cara menanam rumpun pisang menggunakan umbi atau anakan pisang. Jarak tanam antar pohon pisang Cavendish biasanya 2 hingga 3 meter. Sementara pisang tanduk membutuhkan jarak tanam yang lebih luas, sekitar 3 hingga 5 meter, karena ukuran yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih lebar. Sementara untuk pemeliharaan dan perawatan, kedua jenis pisang ini hampir sama, seperti penyiraman yang cukup, pemupukan secara teratur, pengendalian gulma, dan perlindungan terhadap hama dan penyakit yang umum menyerang tanaman pisang. Perawatan membersihkan gulma yang tumbuh di lahan dilakukan secara berkala. Lakukan pengendalian gulma secara bijaksana agar tanaman pisang bisa tumbuh dengan maksimal. Sedangkan pemupukan dikerjakan setiap 3 bulan sekali menggunakan pupuk organik yang dicampur dengan urea dan kalium nitrat. Setelah tanaman pisang nampak menghasilkan buah, segeralah pasang penyangga dari bambu untuk menahan bebannya agar tidak roboh. Sedangkan untuk memaksimalkan pertumbuhan buah pisang tersebut, Anda perlu membuang 1 atau 2 sisir pisang paling bawah atau yang muncul terakhir kali. Itu tadi sedikit informasi tentang perbandingan budidaya pisang Cavendish dan pisang tanduk. Apa di sini ada yang sudah membudidayakan salah satu dari pisang ini? Silakan bercerita di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan salam sukses.